Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, dalam beberapa hari ke depan kita sudah masuk Idul Adha. Ada satu momentum, suatu tasyri', yang dibalik tasyri' itu, peringatan Idul Adha itu ada pelajaran yang luar biasa. Artinya ini berulang setiap tahun. Ada apa dari balik Idul Adha itu? Yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Idul Adha masuk dan para penceramah itu bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah yang diberkati Allah, ada beberapa hal yang mungkin tidak semua kita bisa bicarakan di kesempatan ini tentang apa yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya yang paling hebat dari Nabi Ibrahim, selagi logikanya yang kuat, adalah komitmen. Jadi istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Ini yang luar biasa yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang diberkati Allah, kita sebagai umat Islam itu komitmen mempertegas diri kita, siapa kita itu penting sekali. Ya. Jadi syiah Muslim itu hanjik petaba. Jadi tahunya pun Muslim bukan, tak bisa seperti itu. Jadi jelas kita ini seorang Muslim mempertegas dengan perilaku kita, cara berfikir, bersikap dan sebagainya. Jamaah yang diberkati Allah, Nabi Ibrahim dalam mempertegas dirinya, ya, ketika berhadapan dengan bapaknya, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74, Allah mengabadikan sikap Ibrahim dalam mempertegas dirinya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, ya, kepada bapaknya Azar, apakah engkau mengambil berhala itu sebagai Tuhan? Aku melihat engkau dan kaummu itu dalam kesesatan yang jelas. Jemaah yang diberkati Allah, untuk mengatakan satu sikap yang tegas bahwa Anda dalam keadaan sesat dan itu berhadapan dengan ayahnya, itu tidak gampang, tidak mudah. Kalau zaman sekarang itu kita aplikasi dalam kehidupan, maka serta-merta kita akan diklaim sebagai orang yang radikal, tidak toleran dan sebagainya. Jamaah yang diberkati Allah, kondisi kita sebagai umat Islam itu bahasa Aceh semakin tabu, ya, dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh orang-orang kafir untuk menghilangkan identitas. Saya tidak tahu moderasi beragama ini akan dibawa kemana. Kalau masalah lakum dinukum waliyadin, tidak ada masalah. Toh dalam sejarah Islam ini, ketika Islam masuk ke Mesir, sampai hari ini orang Kristen masih ada di Mesir, tidak ada masalah. Ya, tidak diganggu hidup mereka. Islam berkuasa, tidak masalah. Tapi ketika, misalnya contoh yang paling sederhana, mungkin sering kita sampaikan, ada satu pertanyaan, jenggot itu masalah khilaf, masalah tidak perlu diperdebatkan secara hukum itu, ya, tidak perlu kita bertengkar masalah itu. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik di kalangan tertentu, tanya, Anda berjenggot, jenggot ini jenggot ideologis atau jenggot estetika? Bagaimana cara menjawabnya? Kalau kita jawab jenggot ideologis berarti radikal. Ya, kalau seseorang kenapa berjenggot? Oh, karena ideologisnya sunnah. Kalau kita sebutkan jenggot ini adalah jenggot ideologis artinya radikal. Itu kesimpulannya, ya. Jadi harus jawab dengan estetika. Dan itu kalau masuk dalam sebuah lembaga, ya orang-orang itu akan, kalau kita yang merdeka ini tidak ada masalah. Tapi ketika terikat dengan sesuatu, itu berat, ya. Terlepas dari jenggot itu apa hukumnya, tapi itu sebuah identitas. Jadi saya ketika di Australia dalam grup dakwah, kebetulan kawan-kawan kita itu dari Afgan, dari India, mereka menganggap bahwa jenggot itu wajib, ya.
dan menghormati orang yang tidak pelihara jenggot. Jadi pada suatu ketika saya mencukur karena saya orang Indonesia, orang Aceh, jenggotnya enggak segagah mereka. Jadi ditanya oleh ketua kami, "Where's your beard?" Mana jenggotnya? Saya bilang sudah saya cukur, besok tumbuh lagi. Dan ketika saya katakan sama dia, saya tidak seganteng kalian berjenggot. Dan saya punya dalil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Saya kalau berjenggot tidak seperti kalian ganteng. Terus dia bilang begini, "Oke, saya enggak mau berdebat. Kamu lulusan dari Al-Azhar, saya orang finance. Tapi di Australia ini menentukan orang mengenal perempuan itu muslim tidak muslim itu di jilbabnya. Kemudian laki-laki dikenal muslim tidak muslim itu di jenggotnya. Ini masalah identitas, bukan masalah hukumnya apa." Jemaah yang diberkati Allah, ini salah satu contoh komitmen kita untuk mengatakan siapa diri kita sendiri. Bukankah misalnya dalam sebuah pertemuan, ya, sebuah pertemuan sedang berjalan, begitu azan dikumandangkan, berani tidak mengatakan, "Maaf, ini sudah masuk waktu azan, saya mau sholat." Jemaah yang diberkati Allah, juga ini sebuah pengalaman. Ketika kita sedang rapat, kebetulan saya bekerja dengan orang-orang non-muslim dulu, saya bilang begitu waktu azan salat asar masuk, rapat mau dimulai, saya bilang sorry, sebentar lagi kami mau salat, boleh ditunda? Ketika kita mengatakan identitas kita yang jelas, itu orang akan menghormati. Ya. Tapi kalau semakin tidak jelas, ya dah kentanya Muslim, atau ya kita mempertahankan ini tradisi kami Islam, ini identitas kami Islam. Ketika kita tidak berani menunjukkan itu, orang ya sudah, ipetabu aja. Ya, dan itu proses panjang sehingga anak-anak kita, cucu kita nanti tak berani dia mengatakan dia sebagai seorang Muslim. Sementara kita ini sebagai mayoritas di Indonesia. Jamaah yang diberkati Allah. Ini dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, penting sekali untuk menunjukkan identitas. Ya. Dan kalau takut pada istilah radikal, bukankah para nabi juga diklaim radikal sepanjang perjalanan? Karena Islam ini membawa sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Ya, berlawanan dengan nafsu, berlawanan dengan kemauan setan. Nah, setan ini banyak kawan. Ketika kita berbeda, radikal. Jemaah yang diberkati Allah, kalau Aceh ini saya yakin termasuk, kalau menurut saya itu yang paling toleran. Yang paling toleran. Ya. Kita menghormati, menghargai orang lain. Tapi tempat lain, kalau pas dengan cara hari agama, ya, masjid pun tidak boleh dikumandangkan azan, gitu ya. Ya, itu ya diterima-terima saja. Kemudian mengenai salam, ya. Ini ada keputusan MUI tidak membenarkan, haram itu mengucapkan salam dengan salam agama orang lain, ya. Kita punya salam, Assalamualaikum. Ada yang sifatnya greeting, itu tidak ada kaitannya dengan agama. Misalnya seperti orang bilang bonjour, bonsoir, good morning, sabahul khair, itu secara umum tidak ada kaitan dengan agama. Tapi ada ucapan-ucapan salam atau greeting itu ada kaitannya dengan agama. Nah, ketika kita harus mengucapkan itu, ya, itu bahasa Aceh petabu identitas. Fonyo. Jadi mereka tabu hanya merelate yang Muslim, tidak bisa seperti itu. Kita harus mempertegas keislaman kita, dan kita punya pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, begitu tegas menyampaikan pikirannya, menyampaikan ideologinya. Pertama sekali yang berhadapan adalah bapaknya sendiri, kemudian para raja yang beliau hidup pada saat itu, Namrud, kemudian umatnya, pengikutnya, kaumnya. Jemaah yang diberkati Allah, Nabi Ibrahim itu banyak sekali pelajaran yang kita pelajari dari kehidupan beliau adalah istiqamah, termasuk ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Pada saat itu sebelumnya disuruh mengungsikan anaknya ke tempat yang jauh, tidak ada makanan dan minuman. Dengan istrinya, Nabi Ibrahim melakukan. Apakah kita mampu istiqamah seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Beliau diperintah menyembelihkan anaknya, beliau lakukan. Kita diperintah untuk menyembelih kambing, mampu tidak kita lakukan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.